lagi sama Angel di channel YouTube-nya AutoFam TV. Nah, di video kali ini Angel bakalan nge-review salah satu stok yang ada di AutoFam. Kali ini ada mobil sport 2 pintu nih. Harganya di bawah 500 juta. Sebelum aja kasih cuplikannya, pastikan kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan skip video sampai habis, jadi kalian bisa tahu nih informasi yang Angel kasih. Oke, langsung aja kita mulai nih ya untuk review dari Toyota FT86 Aero Package tahun 2017 Black on Black. Dari kuncinya dulu, untuk kuncinya ini sendiri dia udah keyless ya, udah start stop engine juga. Kita langsung mulai dari bagian depannya. Untuk Toyota FT86 gak heran kalau mobil ini pendek ya, karena mobil sport itu rata-rata emang pendek semua. Kalau kalian pengen yang tinggi, mendingan beli Jeep atau SUV ya. Di bagian depannya kita bisa ngeliat di sini. Dari lampunya dulu, untuk lampunya sendiri dia udah LED ya, LED projector headlamp. Untuk lampu seinnya dia ada di bagian bawah sini, tapi untuk lampu sein dia masih halogen ya. Di bagian bawahnya juga ada fog lampnya. Untuk grill tengahnya, nah ini grill tengahnya ya, dia tuh bentuknya ada lekukan-lekukannya sedikit di bagian tengah sini, ada emblem Toyotanya juga. Di bagian bawah dia ada aksen-aksen karbon-karbonnya gitu nih di bagian bawah tengah sini ya. Untuk ground clearance kalian bisa lihat ya, ini satu jengkal aja nggak nyampe. Jadi emang pendek banget. Jadi kalau misalnya kalian tinggal di perumahan yang banyak polisi tidur, harus hati-hati banget bawahnya. Untuk bagian depan cukup, kita lanjut ke bagian mesinnya aja yuk. Oke, sekarang kita lanjut untuk bagian mesinnya ya. Untuk Toyota FT86 ini dia udah pakai mesin tipenya Boxer D45. Terus kalian bisa lihat juga ya, kalau di situ tuh ada tulisan Subaru juga. Karena sebenarnya mobil FT86 sama Subaru BRZ itu mesinnya sama ya. Kalau kalian lihat bodinya juga mirip banget. Untuk cc dari Toyota 86 ini sendiri dia tuh cc-nya di 2000 cc ya. Untuk tenaganya di 147 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimalnya di 205 Nm pada 6600 rpm. Di bagian atasnya ini udah dilengkapi juga sama peredam. Di bagian mesinnya juga dia udah dicat ngikutin warna bodi. Untuk penyangganya dia ada di bagian depan kiri ya. Untuk kondisi mobil ini, walaupun ini mobil tahun 2012, tapi kalian gak perlu khawatir karena mobil-mobil di AutoFam itu dijamin gak ada bekas banjir, gak ada bekas tabrak, kilometer asli, dan ini juga kilometernya masih antik banget. Kalian penasaran kan kilometernya berapa? Makanya jangan di skip dulu videonya ya. Kita lanjut dulu ke bagian samping. Bagian depan udah, sekarang kita next ke bagian sampingnya ya. Untuk Toyota FT86 ini dari bagian sampingnya tuh udah kelihatan sporty banget. Tuh kalian bisa ngeliat ya, pintunya dua, jadi cuman bisa masuk dari kiri sama kanan ya, dari belakang nggak ada. Kalau ada penumpang belakang, masuknya tetap dari pintu depan. Tapi sebelum kita bahas ke belakang-belakangnya, kita bahas dulu dari bagian depannya nih. Yang pertama, nih di bagian samping ini ada lampu sein sampingnya ya. Untuk bannya, ini untuk bannya sendiri dia pakai ukuran 215/45, untuk ringnya di ring 17 ya. Untuk velgnya pun dia udah two tone polish nih. Next ke bagian sampingnya lagi. Di sini kita bisa melihat ada emblem FT86-nya ya. Untuk kalian bisa lihat nih. Ini tuh angkanya angka 86 gitu tuh emblemnya. Jadi ciri khas juga nih buat FT86. Lanjut ke bagian sampingnya nih. Untuk Toyota FT86 ini dia spionnya udah elektrik ya, udah retrik juga. Tapi untuk fangnya dia cuma ada di bagian depan situ. Jadi di bagian spionnya dia polosan aja.
Untuk handle pintu dia pakai model tarik gini, udah smart entry juga ya. Untuk warnanya selaras sama warna bodinya, warna hitam. Di bagian kacanya ini udah frameless juga ya, jadi kalau kalian tutup dia udah otomatis naik gitu. Untuk tangki bensin dia ada di sebelah kanan, dan kalau di bagian atasnya ini simple banget, dia cuma ada antena ya. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Oke, next ke bagian belakangnya ya. Ini untuk bagian terakhir dari eksteriornya. Untuk FT86 ini sebenarnya dia nggak ada spoilernya ya, cuman ini ada tambahan spoiler aja. Terus untuk lampu stop lampnya sendiri dia itu udah LED juga nih untuk stop lampnya. Tapi untuk lampu sen dia tetap masih pakai halogen, jadi masih pakai bohlam. Di bagian tengahnya, nah kita ke bagian tengahnya sedikit ya. Kalau kalian lihat ya, bodinya itu dia makin ke tengah tuh agak kecil gitu ya. Terus dia di sini ada emblem Toyotanya, di bagian kiri juga ada emblem Toyotanya tuh. Untuk bagian bawah dia ada lampu reflektor sama ada dua knalpot di bagian kanan sama kiri. Sekarang kita coba buka bagasinya ya. Ini untuk bagasinya emang gak terlalu luas ya, karena mobil kayak gini tuh jarang buat bawa banyak barang. Terus di bagian belakangnya ini ada ban serep, terus kunci-kuncinya itu masih lengkap semua juga. Untuk bagian bagasi mungkin cukup. Sekarang kita langsung masuk ke interiornya. Oke, sekarang Angel udah di bagian interior dari Toyota FT86 tahun 2012 ya. Pas Angel masuk nih sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya, kalaupun ini udah tahun 2012, tapi tetap kesan sportinya itu dapat banget. Kita mulai dulu dari bagian joknya ya. Untuk joknya ini dia tuh di bagian pinggirnya itu dia udah pakai leather seat, jadi bagian samping dia joknya kulit, tapi untuk bagian tengahnya dia fabric seat ya. Jadi enak nih, ini kayak nyaman banget duduknya, kursinya juga empuk banget. Untuk tampilan kursinya pun kalian bisa ngeliat ya, ini sporty banget. Terus di bagian pinggirnya itu dia bentuknya tuh rada nekuk gitu, jadi kayak pas kalian nyetir tuh ini enak banget sih, jadi nggak kemana-mana gitu ya. Tapi untuk pengaturan joknya sendiri ini tuh masih manual ya, dia nggak elektrik. Untuk slidingnya kayak biasanya ada di bagian bawah, untuk maju mundur naik turunnya ada di bagian sampingnya ya. Untuk bagian door trimnya, ini bagian door trimnya pun dia udah soft touch. Di bagian sampingnya ini sama ya kayak di bagian jok, dia ada aksen-aksen jahitan merahnya, bikin mobil ini kelihatan tambah sporty ya. Terus untuk handle pintu bagian dalam dia pakai aksen disc chrome. Di bagian bawahnya ini untuk kacanya, dua kaca ini udah auto semua. Ada windows lock, ada central lock, ada retract untuk spionnya juga. Jadi kalian tinggal atur aja dari bagian dalam sini. Di bagian bawahnya ini ada cup holder, ada speakernya juga ya. Untuk bagian kanannya ini ada kisi AC-nya ya. Untuk kisi AC bagian kanan sama kiri dia tuh bentuknya bulat gitu. Terus di bagian bawahnya ini ada tombol buat buka bagasi belakang. Ada pengaturan untuk brightness-nya juga. Ini kalian bisa atur brightness-nya ya, kalau kalian merasa kurang terang ataupun keterangan kalian tinggal atur aja dari bagian kanan sini. Di bagian bawahnya lagi itu ada tuas buat buka kap mesin ya. Untuk tuas buat buka tangki bensinnya dia ada di bagian bawah sini. Next ke bagian setirnya. Nah ini next ke bagian setirnya ya. Untuk setirnya ini belum kulit. Terus di bagian kiri sama kanannya ini dia ada aksen-aksen biar bikin pas kalian nyetir itu nggak licin gitu. Di bagian kanan bawahnya ini ada cruise control. Untuk pedal shiftnya ada di bagian belakangnya ya, tapi ini sebenarnya pedal shiftnya tuh kecil, cuman kalau kalian lihat itu kegedean itu tuh karena ada iniannya nih, kayak semacam case nya gitu. Nah untuk pengaturan setirnya sendiri ada di bagian bawah. Ini dia cuman tilt aja ya, jadi cuman bisa naik turun. Untuk pengaturan lampunya dia ada di bagian kiri, untuk pengaturan wipernya dia ada di bagian kanan. Untuk kilometer mobil ini sendiri, ini tuh masih di 38.000. Bisa dibilang antik ya, tahun 2012 kilometernya baru 38.000. Dan dijamin kilometernya ini asli, nggak ada gulung-gulungan. Kalian bisa langsung cek aja recordnya di Toyota. Untuk bagian head unit tengahnya, nah ini untuk head unitnya dia udah touchscreen ya. Kalau misalnya kalian ngerasa
bentukannya ini udah agak jadul, kalian tinggal ganti head unit yang lebih baru aja ya. Udah banyak banget yang jual-jual di online. Di bagian bawahnya ini ada tombol untuk lampu hazard, terus ini ada jamnya juga, kalian bisa atur untuk hours, minutes, sama detiknya juga kalian bisa atur. Di bagian bawahnya lagi ini untuk pengaturan AC-nya ya. Kalau di bagian kiri bawah ini untuk rear AC, ini udah dual zone juga. Terus untuk matinya tinggal dipencet aja nih yang bagian off sini. Temperaturnya kalian bisa atur sendiri-sendiri nih jadinya. Karena ini udah dual zone ya. Untuk tombol start stop engine dia ada di bagian tengah juga nih, ada di bagian bawah sini. Tapi kalau misalnya kalian kurang kelihatan, nanti Angel tunjukin lengkapnya di bagian footage ya. Untuk persnelingnya dia bentuknya bulat nih, lucu banget nih di bagian tengah sini. Dan dia tuh persnelingnya kecil ya, mungil gitu. Ini dia udah dilapisin kulit juga. Untuk transmisinya dia automatic. Di bagian tengah ini ada driving mode-nya. Untuk driving mode dia ada dua ya, ada yang sport, ada yang snow juga. Terus di bagian bawahnya ini ada tombol untuk heater seat. Heater seatnya dia cuma di bagian kiri sama kanan aja, di belakang nggak ada. Terus di bagian tengahnya lagi ini ada dua cup holder. Ini bisa jadi console box juga nih. Untuk rem tangan dia masih manual ya, ada di bagian sini rem tangannya. Kalau di bagian atas ini ada sun visor, udah dilengkapin sama lampu sama kaca juga. Bagian tengah ini ada lampunya juga lagi. Terus untuk bagian dashboardnya dia udah soft touch ya. Terus kalau kalian lihat nih di bagian tengahnya ini dia ada aksen karbonnya lagi ya. Di bagian bawah ini laci, dia masih lengkap juga nih, buku-bukunya masih banyak banget kan, lengkap pokoknya. Ke bagian depan cukup, sekarang kita lihat nih ke bagian belakang. Oke, sekarang Angel mau bahas untuk bagian belakangnya. Cuman Angel nggak akan duduk di belakangnya. Karena apa? Karena kalau duduk di belakang ini kayaknya udah nggak mungkin lagi ya untuk orang dewasa. Tapi sebenarnya di bagian belakang ini bisa duduk berdua. Tapi mungkin ini maksudnya buat dua anak kecil kali ya. Karena mobil sport kayak gini juga sebenarnya lebih enak naik sendiri ataupun berdua. Jadi penumpang di bagian depannya aja. Kalau di bagian belakang mungkin kalian buat naruh tas aja mendingan ya. Di bagian tengahnya ini juga ada armrestnya. Di bagian belakang ini sebenarnya simple banget sih. Oke, gimana nih guys? Sekarang kan udah ngeliat ya untuk review dari eksterior maupun interior dari Toyota FT86 tahun 2012. Buat kalian yang penasaran sama pajak per tahunnya, pajak per tahunnya ini sekitar 5 jutaan ya. Untuk harganya ini masih sekitar 400 jutaan, tapi untuk harga pastinya kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net. Ataupun buat kalian yang tertarik banget pengen cari mobil sport di bawah harga 500 juta, terus mobilnya 2 pintu, nah ini salah satu pilihan kalian. Kalian bisa langsung hubungin aja ke nomor Angel di 013 8787 6800. Buat yang pengen cari-cari katalog lain, bisa juga kepoin Instagram Angel di @angel_autofam. Dan yang terakhir, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Bye!